Ketika kita bicara tentang trilogi aset, kita lebih perkuat lagi tentang aset diri, bahwa kita adalah bagian dari kehidupan di lingkungan dan kehidupan di dalam banyak dimensi. Tapi terlebih dahulu saya ingin menyampaikan awal itu adalah trilogi aset adalah kuantum aset. Jadi kuantum aset itu adalah sebuah bingkainya, sedang trilogi aset adalah isinya. Oleh karena itu saling kait mengait. Sahabat saya memberikan nama kuantum aset, yaitu sahabat yang sangat saya hormati. Beliau namanya adalah F.X. Hari Cahya. Sahabat baik saya sekarang sudah menghadap Yang Maha Kuasa. Karena itu ini menjadi sebuah suatu amal kebaikan beliau, sehingga ilmu mengenai trilogi aset ini bisa dikembangkan lebih luas. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, Gus Suryo ini kita bicara summary-nya dulu. Karena kalau kita bicara keseluruhan dari trilogi aset ini sangat makan waktu yang sangat luar biasa. Mohon maaf apabila nanti tidak tercapai dari keseluruhan trilogi aset ini, karena kita akan bicara tentang ukuran-ukuran, tentang diri, tentang jejaring, dan lain-lain. Prinsipnya adalah trilogi aset itu adalah, yang pertama adalah aset diri. Kita dikaruniakan sebuah kekuatan besar karena diri kita dan generasi yang ada di dalam kehidupan ini adalah generasi pemenang. Kalau kita setback lihat, ini adalah bahwa kita ini satu di antara jutaan calon yang akhirnya tidak mampu mencapai tujuannya, membuai sel telur, dan hanya satu, itu adalah kita. Inilah aset diri. Kekuatan ini tidak bisa disepelekan karena kita bisa mengelola diri kita atau bahkan tidak bisa mengelola sama sekali. Jadi sangat disayangkan apabila aset diri ini tidak dioptimalkan. Ketika kita bicara tentang SDGs desa, maka kekuatan aset diri ini bisa dipergunakan untuk bagaimana mendorong supaya kegiatan-kegiatan yang berunsur desa dan pedesaan ini diawali dari diri warga desa. Ini yang pertama. Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah memberikan aset diri ini kepada individu masing-masing. Dan itu tidak ada harganya, luar biasa. Kenapa? Karena di dalam kita ini ada kehidupan, baik kehidupan secara fisik dan kehidupan secara non-fisik. Dan itu menjadi pemicu untuk saling mengkait sehingga saling mendorong untuk mencapai sukses. Kalau Anda memiliki aset diri dan tidak terkelola dengan baik, itu sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Kenapa? Karena dari aset diri itulah diri Anda terbentuk. Diri Anda mampu membangun satu citra yang baik ataupun citra yang buruk tentang diri Anda. Karena aset dirilah Anda semakin menjadi pemenang. Kalau istilahnya di luar sana adalah semakin jauh, kan gitu. Anda mampu menguasai teknologi, baik yang infrastruktur, suprastruktur, dan lainnya, Anda mampu. Anda tidak bisa lagi ketika Anda membuat satu pemikiran atau satu abstraksi atau impian yang itu tidak masuk akal sekalipun menjadi masuk akal, itu adalah aset diri. Sebagai contoh, saya memberikan gambaran. Dulu tidak pernah ada orang terbang di angkasa. Dulu tidak pernah ada orang yang perjalanan jauhan adalah waktu menit. Tapi itu terbentuk, semuanya bisa dilakukan. Oleh karena itu, ini berasal dari aset diri. Seorang cendekiawan mampu mengembangkan diri sehingga terciptalah listrik, terciptalah pesawat terbang, terciptalah hukum-hukum kimia atau hukum fisika yang lain yang mampu untuk mempermudah kehidupan kita. Ini aset diri. Jadi begitu besarnya aset diri ini kepada dunia, kepada diri kita.
dan kepada lingkungan kita. Maka pertanyaannya, sudahkah Anda menyadari atas aset diri Anda? Ini satu pertanyaan yang harus kita jawab bersama. Apabila aset diri Anda itu mampu memberikan satu kekuatan untuk menjadi magnet, maka Anda pasti memiliki yang namanya aset jejaring. Di mana aset jejaring itu yang paling dekat dan yang jauh sekalipun itu mampu kita tarik dengan magnet kehidupan aset diri kita. Aset jejaring itu diawali dari orang yang paling dekat. Misalkan anak, istri, itu jejaring. Dan itu mendukung atau bahkan memberikan satu kekuatan bagi kemampuan aset diri kita. Apakah kita masuk di dalamnya atau bahkan kita di luar jejaring kita. Artinya Anda atau kita mengasingkan diri kita terhadap lingkungan. Apabila jejaring itu mampu kita manfaatkan, maka akan meningkatkan ekonomi. Karena kita bicara tentang ekonomi, kita bicara tentang SDGs, dan di dalamnya ada tentang penguatan ekonomi berupa badan usaha milik desa. Kalau pengelola badan usaha milik desa itu mampu membangun dirinya menjadi kekuatan-kekuatan super di dalam membangun diri, membangun aset jejaring, dan akhirnya maka aset ekonomi itu bisa diperoleh dengan satu kekuatan magnet kehidupan. Inilah summary-nya sebenarnya. Sebenarnya sudah tercapai apa yang kita mau bicarakan. Tetapi saya akan bicara lagi dari aset diri tentang ukuran-ukuran. Sebuah harapan dari trilogi aset sebagai sebuah kuantum aset, suatu ledakan yang menghasilkan satu kekayaan atau sesuatu aset itu antara lain adalah bagaimana kita, harapannya adalah kita mampu memiliki mindset baru yang siap menjadi agen perubahan dan memiliki entrepreneur spirit, kekuatan atau jiwa entrepreneur. Apakah entrepreneur itu selalu harus menjadi pengusaha? Tidak harus. Tapi spiritnya untuk menjadi seorang pemenang itu adalah spirit entrepreneurship. Kemudian yang kedua, kemampuan mencapai puncak potensi dan kinerja manajemen dalam memanfaatkan organisasi untuk menumbuh kembangkan perekonomian. Saya sudah bicarakan tadi tentang trilogi aset. Puncak potensi adalah kemampuan diri kita untuk mengatur kinerja manajemen. Manajemen itu apa sih? Kalau otak kita mampu mengatur segala urusan tubuh kita, inilah manajemen kita. Ada sistem peredaran darah, ada sistem pernapasan, ada otaknya mengatur tangan untuk bergerak dan seterusnya. Itu adalah manajemen. Dan disayangkan apabila salah satu organ yang harus kita kelola ternyata tidak mampu untuk menopang potensi menuju kinerja manajemen. Ini yang kedua. Kemampuan mencapai puncak potensi dan kinerja manajemen dalam memanfaatkan organisasi untuk menumbuh kembangkan perekonomian. Apakah hanya selalu ekonomi? Tidak, itu. Tapi kekuatan magnet kita juga harus diperkuat. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah memiliki kemampuan membangun jejaring di semua lini dengan heterogenitas hingga mencapai tingkat aksesibilitas yang tinggi. Ketika kita mencoba masuk di dalam satu lingkungan dan lingkungan itu asing dan Anda tidak mampu mengendalikan diri, aset diri Anda tidak Anda pergunakan dengan optimal, maka Anda tidak akan mampu untuk membangun jejaring. Karena membangun jejaring diawali dari diri Anda sendiri. Ketika Anda mampu mewakili diri Anda menjadi kehidupan dalam lingkungan Anda, maka Anda mampu mencapai puncak potensi untuk membangun jejaring. Yang terakhir, yang keempat adalah menyadari bahwa pembelajaran melalui berbagai metode merupakan hal yang vital dalam mencapai kesuksesan sejati dalam kehidupan.
Jadi 4 hal ini yang kita harapkan kalau kita bicara tentang quantum asset atau trilogi aset. Quantum asset adalah judulnya atau adalah istilahnya momentumnya, sedang trilogi aset adalah isi yang harus kita lakukan.